Baik, salam jumpa lagi dengan Veko di channel Bersama Bisa. Kali ini saya akan bagi cara mendaftar PPPK Guru tahun 2022. Nah, di sini yang pertama login akun SSCISN. Untuk melakukan pendaftaran akun atau akses, silakan akses halaman daftar sscisnbkn.go.id. Ya, pastikan menggunakan browser Chrome atau Mozilla ya bagi yang mendaftar di PC, laptop ataupun di handphone. Lalu klik masuk seperti ini. Nah, kalau yang pernah mendaftar atau mengikuti tes pada tahun 2021, silakan klik login saja, lalu keluar notifikasi seperti ini, aktifkan kamera pada perangkat saat melakukan registrasi. Nah, ini klik OK. Lalu masukkan nomor induk kependudukan, lalu password ya yang tahun lalu teman-teman daftarkan. Ini bagi yang pernah ikut tahun 2021. Kalau lupa password, silakan klik di sini untuk mereset password Anda. Nah, nanti masuk pada sistem akan mengarah ke ubah password. Silakan isi nama lengkap, nomor induk kependudukan, kartu keluarga, tempat lahir, tanggal bulan tahun lahir. Nah, ini penting teman-teman. Baik, yang daftar tahun lalu, ini pertanyaan pengaman ini kalau tidak dicatat itu agak sulit untuk reset password. Karena ini penting. Ya, pertanyaan pertama ini mulai dari siapa nama binatang peliharaan kamu, siapa nama penyanyi, jadi harus ingat bagian sini. Lalu jawabannya apa? Contohnya makanan favorit, jawabannya bakso, contoh. Maka setelah itu klik 5, masukkan kode captcha yang muncul, lalu klik submit. Kalau lupa, kita bisa masuk ke lupa jawaban pengaman ke-1, maka dia akan mengarah ke jawaban pengaman kedua, yaitu moto hidup kamu, siapa nama guru favorit, apa nama tim sepak bola. Nah, ini diupayakan untuk ingat. Bagi yang baru, silakan buat akun. Bagi pendaftar baru yang baru ikut tahun 2022 ini, silakan daftar akun. Nah, contohnya seperti ini. Formulir pendaftarannya yaitu nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir sesuai KTP, tanggal bulan tahun lahir sesuai KTP. Ya, nomor handphone aktif ya harus diisi dengan lengkap, lalu masukkan kode captcha, lalu lanjutkan dan silakan teman-teman mengisi pada bagian formulir selanjutnya. Nanti masuk pada pengisian biodata. Jadi bagi yang pendaftar baru, yang baru mendaftar tahun 2022, ini masuk pada pengisian biodata. Bagi yang sudah mengikuti tahun 2021, mengikuti tes 2021 menggunakan akun tahun yang lalu, maka akan masuk kepada proses menu kedua. Nah, langkah pertama pengisian biodata seperti pada gambar di bawah. Gambar di bawah ini maksudnya yang di sini ya. Jadi mulai dari nama depan sesuai dengan ijazah tanpa gelar. Lalu gelar depan jika ada. Bila tidak memiliki gelar depan, diisi dengan tanda strap saja. Ya. Ini tanda min. Kalau tidak memiliki gelar depan. Lalu gelar belakang ijazah ditulis sesuai dengan yang ada di ijazah. Contohnya Eskom, AMD, SE, SPD. Nah, ini penting, sedang mengikuti program beasiswa atau tidak. Bagi pelamar yang sedang mengikuti program beasiswa, pilih ya, dan tidak mengikuti program beasiswa, pilih tidak. Lalu kabupaten atau kota domisili, akun media sosial ya. Jadi akun media sosial ini teman-teman copy linknya saja. Contoh Facebook, login ke Facebook, lalu link di sini, link bagian atas ini di copy lalu di paste di text box yang ada di formulir sini. Ya, lalu
agama, nomor telepon, nomor ponsel. Nah, ini semua harus diisi dengan lengkap. Nah, ini akan masuk pada jenis seleksi. Ya, jenis seleksi kategori pelamar yang apa-apa saja yang perlu kita isi di sini. Ya, itu yang pertama, pelamar prioritas 1. Ini penting. Pelamar prioritas 1 belepotan nih. Prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 yang telah memenuhi nilai ambang batas. Jadi yang tahun lalu sudah memenuhi nilai ambang batas masuk pada prioritas 1. Nah, urutan-urutannya seperti ini. Yang pertama, THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Guru non ASN, ya, jadi yang non ASN ya, honor yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Lulusan PPG, ya, yang tentu juga sudah memenuhi nilai ambang batas pada P3K untuk jabatan fungsional guru 2021. Lalu guru swasta yang syaratnya sama juga memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021. Nah, ini untuk yang masuk pada pelamar prioritas 1. Jadi teman-teman yang tahun 2021 sudah memenuhi nilai ambang batas masuk dalam prioritas 1. Seperti itu. Ya, kalau ada kesalahan penjelasan mungkin teman-teman bisa koreksi. Lalu yang kedua, pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas 2 merupakan THK 2 kategori 2. Ya, THK 2, tenaga honor kategori 2 yang tidak termasuk dalam pelamar prioritas 1. Jadi teman-teman yang honor K2, tenaga honor kategori 2 tapi tidak masuk dalam prioritas 1 karena tidak memenuhi nilai ambang batas, maka akan masuk pada prioritas 2. Ya, seperti itu. Lalu pelamar prioritas 3 merupakan guru non ASN yang termasuk dalam guru non ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester yang terdata pada Dapudik. Ya, seperti itu. Jadi pelamar prioritas 3, pelamar prioritas 4 merupakan guru non ASN atau nanti masuk dalam prioritas 3 dan prioritas 4 itu umum. Ya, yaitu pelamar umum, pelamar yang terdiri dari yang pertama lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek, dan yang kedua pelamar yang terdaftar di Dapudik. Ya, jadi kalau tidak masuk dalam prioritas 1, 2, 3 bisa masuk dalam pelamar umum. Pada bagian sini pelamar prioritas 1, jika pelamar masuk dalam prioritas 1 dan mendapatkan formasi, maka pada satuan pendidikan jenis seleksi, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapudik serta memberikan keterangan Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Jadi akan keluar seperti ini. Tulisan ini akan muncul pada saat kita memenuhi syarat sebagai pelamar prioritas 1. Jadi akan keluar notifikasi atau tulisan Anda mendapatkan penempatan, lokasi penempatan Anda akan ditetapkan pada saat pengumuman. Jadi pada saat pengumuman lokasi penempatan itu ditentukan. Kemudian pelamar mengisi pendidikan pelamar pada kolom pendidikan. Pilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang pelamar miliki. Lalu klik selanjutnya. Nah, berikut jika masuk dalam kategori prioritas 1 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, maka pada saat pemilihan jenis seleksi, sistem akan menampilkan data pada Dapudik pelamar. Sistem akan memberikan keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Nah, jadi akan keluar notifikasi seperti ini. Ini
contoh pada kotak yang bertanda bergaris merah seperti ini. Mungkin teman-teman tidak bisa lihat, tapi kalau keluar seperti ini berarti tidak mendapatkan kuota penempatan, itu masalahnya. Lalu pelamar yang menjadi prioritas 1 namun tidak mendapat formasi tidak dapat melanjutkan proses pendaftaran. Nah, ini prioritas 1 tapi tidak ada formasi, maka tombol selanjutnya itu akan disable, tidak bisa lanjut, kecuali teman-teman mau upgrade, mau naik tingkat atau turun tingkat. Nah, ini prioritas 1 naik tingkat kemana lagi, kecuali turun, ya, downgrade ke prioritas 2. Nah, bagi pelamar prioritas 1, pelamar prioritas dapat melakukan turun ataupun naik status prioritas berdasarkan data pemetaan dari seperti ini. Jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih ataupun turun prioritas. Nah, sistem akan mengeluarkan notifikasi Anda tidak mendapatkan penempatan. Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, ini bagi yang P1 seperti ini. Nah, jika pelamar bersedia untuk turun prioritas, pelamar dapat menekan tombol turun status. Jadi kalau mau turun status ke prioritas 2 atau 3, teman-teman bisa klik turun status. Nah, setelah pelamar menekan tombol turun status, sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian pilih tombol baiklah. Oke, nah ini contohnya berhasil diupdate. Akan keluar notifikasi seperti ini. Nah, setelah prioritas berhasil diperbarui, status baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas seperti pada contoh gambar ini. Nah, data yang tampil adalah data yang berdasarkan data dari Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan helpdesk. Jadi ada masalah perbedaan data, silakan hubungi helpdesk ya. Websitenya di guru PPPK kemendikbud.go.id itu untuk melakukan pengaduan di sana berhubungan dengan ada perbedaan atau kesalahan data yang ada pada pelamar. Nah, pelamar prioritas 2. Jika pelamar masuk dalam kategori prioritas 2, sistem akan menampilkan pesan ya, jadi akan keluar pesan seperti ini. Anda terdeteksi sebagai XTHK2. Silakan memasukkan nomor peserta XTHK2. Nah, pelamar harus mengisi nomor THK2 dan memilih tombol update status P2. Jadi untuk pelamar THK2 yang tidak masuk dalam prioritas 1 karena tidak mencapai nilai ambang batas, maka akan masuk pada prioritas 2. Ya, setelah itu tombol selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran. Jadi setelah mengisi formulir yang pada jenis seleksi, lalu pelamar prioritas 3, jika pada saat login pelamar termasuk pada kategori prioritas 3 namun tidak mendapatkan kuota penempatan, pelamar tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Jadi kalau tidak ada kuota, maka tombol melanjutkan itu tidak aktif. Nah, seperti ini, mati, disable. Jika pelamar merupakan XTHK2, pelamar pada prioritas 3 dapat mengajukan perubahan prioritas menjadi prioritas 2. Nah, jika teman-teman pada sistem itu teman-teman ternyata adalah THK2, tenaga honor kategori 2. Saat login, sistem menempatkan teman-teman di prioritas 3, maka teman-teman bisa mengajukan perubahan prioritas ke prioritas 2. Nah, ini catatannya, data pelamar harus ada pada database THK2. Jika pelamar ingin update status menjadi P2, pelamar memilih tombol pilih update status P2. Jadi seperti ini. Jadi pilih update status ke prioritas 2. Nah, jika proses update status P2 berhasil, akan muncul notifikasi berhasil. Nah, seperti ini.
Ini update status P3 menjadi P2. Ini untuk XTHK2 ya. Update status prioritas yang dijelaskan pada poin kedua hanya dapat dilakukan apabila pelamar melakukan THK2. Nah, poin kedua di sini. Nah, ini hanya bisa dilakukan untuk pelamar yang merupakan tenaga honor kategori 2. Jika pelamar tetap ingin melanjutkan pendaftaran dengan status pelamar prioritas 3, pelamar wajib mencetak checklist, mencentang checklist pada checkbox lanjutkan pendaftaran sebagai prioritas 3. Nah, itu. Jadi bisa tetap, bisa naik kelas ke prioritas 2. Nah, data yang ditampilkan adalah data berdasarkan Dapodik dan database Kemendikbudristek. Jika terdapat perbedaan harap menghubungi layanan helpdesk ya, seperti tadi di website guru PPPK kemendikbud.go.id di sini. Nah, berikut kita ke pelamar prioritas 4. Jika pelamar merupakan XTHK2, pelamar dapat mengajukan update ya sama seperti yang tadi di prioritas 3. Nah, ini pelamar prioritas 4, update status prioritas menjadi prioritas 3 apabila pelamar adalah guru yang mengajar di sekolah formal negeri dan terdaftar di Dapodik selama 3 tahun atau 6 semester. Jika pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi seperti pada poin 1 atau poin 2, contohnya begini, di sini dia XTHK2 masuk dalam prioritas 4. Lalu dia guru non ASN, terdaftar di 3 tahun atau 6 semester di Dapodik. Nah, jika pelamar tidak memenuhi salah satu kondisi seperti pada poin 1 dan poin 2, pelamar dapat melanjutkan pendaftaran mencetak checklist box untuk mendaftar sebagai pelamar umum. Nah, jadi bisa mendaftar sebagai pelamar umum. Begitu. Jadi tidak masuk dalam salah satu di sini. Sebagai XTHK2, pelamar prioritas 4, yaitu dia harus terdaftar selama 3 tahun atau 6 semester di Dapodik, maka bisa mengambil jalur sebagai pelamar umum, mendaftar pada jalur pelamar umum. Jadi tinggal checklist saja seperti itu. Pelamar dapat melanjutkan pendaftaran dengan memilih tombol selanjutnya. Nah, setelah itu pengisian setelah selesai semua di menu jenis seleksi, berikut kita masuk ke menu formasi. Ini diisi semua. Lalu yang berikut di menu riwayat, ini daftar riwayat hidup yang meliputi deskripsi diri. Jadi silakan teman-teman menggambarkan, mendeskripsikan diri teman-teman secara singkat. Lalu ada riwayat pendidikan dari SD sampai ijazah terakhir ya. Jadi SD sampai perguruan tinggi. Lalu ada pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kursus atau pelatihan, dan pengalaman pengembangan profesi. Untuk menambahkan data riwayat, pelamar dapat memilih tombol tambah riwayat pada setiap kolom ya. Jadi ada tombol tambah. Nah, setelah data riwayat diisi, pelamar memilih tombol selanjutnya. Lalu pelamar akan masuk pada langkah kelima, yaitu menu dokumen. Langkah kelima, ini unggah dokumen dari proses pendaftaran P3K Guru 2022. Pada tahap ini pelamar diminta untuk mengunggah seluruh dokumen sesuai yang disyaratkan oleh instansi yang dilamar. Untuk P3K Guru dokumen terdapat 5 dokumen yang harus diunggah. 4 dokumen adalah dokumen yang wajib diunggah, antara lain KTP atau surat keterangan dari Dukcapil, bukti identitas kependudukan yang dipersyaratkan oleh instansi, scan ijazah asli, scan transkrip nilai asli, pas foto dengan latar belakang warna merah, sertifikat pendidik bagi yang sudah memiliki ya. Kalau yang belum ya tidak perlu. Ya, ini bersifat opsional ya. Pelamar prioritas 1 tidak perlu mengunggah dokumen. Nah, ini catatan, pelamar prioritas 1 tidak perlu mengunggah dokumen. Dokumen yang digunakan adalah dokumen yang telah diunggah pada saat seleksi P3K Guru tahun 2021. Jadi cukup resume saja. Ya.
teman-teman cukup melanjutkan. Tapi kalau ada kesalahan data seperti di biodata, teman-teman rubah dulu yang pelamar di Purwesta 1, rubah dulu biodatanya. Jika ada kesalahan, jika kalau tidak ada, semua sudah aman-aman, baik-baik saja, ya langsung di resume. Ya seperti itu. Nah ini silakan unggah, ini contohnya, klik tombol unggah untuk mengunggah dokumen seperti yang sudah disampaikan. Nah ini contohnya seperti ini dokumen yang sudah diunggah. Jika berhasil mengunggah, unggahnya keluar notifikasi unggah berkas berhasil seperti ini. Ya, jadi silakan lihat, jika sudah selesai teman-teman bisa klik tombol lihat. Ya, jadi sebelum mengakhiri proses pendaftaran atau cetak kartu, teman-teman pastikan dulu, lihat dulu semua dokumen yang diunggah apakah sudah benar. Biodata juga begitu. 5 tahap sebelum itu dipastikan dulu sudah benar, baru cetak kartu ya. Kalau tidak, teman-teman sudah terlanjur cetak kartu, maka data-data tersebut tidak bisa dirubah lagi, sehingga perlu dipastikan dulu data atau informasinya sudah terdata secara baik, secara benar, dokumennya sudah lengkap, baru teman-teman cetak kartu. Baik, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya berkaitan dengan pendaftaran PPPK Guru tahun 2022. Jika ada beberapa hal yang belum jelas atau ada kesalahan penjelasan yang saya sampaikan dalam video ini, mohon dikoreksi. Salam hormat untuk semua, sukses selalu. Terima kasih.